Selama kita dari berapa tahun yang lalu kan semuanya udah iklan secara online, ya kan. Selalu kita pakainya sih Mobil 123, terus ada beberapa vendor lain, tapi yang benar-benar sampai hari ini konsisten hanya menjual iklan mobil, ya kan, bukan ikut jual mobil. Ingat nih, catat 123. Selamat sore, hari ini kita kebetulan syuting, ada tamu istimewa kan dari media iklan yang otomotif, jual beli mobil terbesar di Indonesia lah, dari Mobil 123, ya kan. Nah, ada Pak Mahar, ada Ibu, perkenalkan Ibu siapa nih, ya kan? Oke, selamat sore pemirsa sekalian. Ya. Perkenalkan saya Regia. Regia. Saya perwakilan dari Aikarasia. Aikarasia punya beberapa brand, ya. Salah satunya Mobil 123. Dan kita juga punya tahun lalu itu bergabung Carmudi Indonesia bersama Aikarasia. Jadi oke. Ya, ya. sekarang ada bosnya Aikarasia ya kan di Indonesia ini terbesar ini pokoknya nih. Kita istimewa sekali, eksklusif nih, bisa datang ke Auto Hike. Ya kita juga udah jalanin protokol kesehatan ya. Tadi juga udah dites semua, udah aman. Kita juga bisa buka masker juga supaya lebih jelasnya juga ya. Nah, seputar otomotif Auto Hike kita selalu pengen menyediakan informasi mobil-mobil yang dijual secara cepat. Gimana sih caranya? Selama kita dari berapa tahun yang lalu kan semuanya udah iklan secara online, ya kan. Selalu kita pakainya sih Mobil 123, terus ada beberapa vendor lain, tapi yang benar-benar sampai hari ini konsisten hanya menjual mobil. Ingat nih, catat, menjual mobil doang, cuman menjual iklan mobil, ya kan, bukan ikut jual mobil, ya kan. 123. Ya, gimana Ibu? Bisnis udah tahun ini startnya udah bagus ya kayaknya. Iya. Platform juga makin berkembang. Beli platform lagi kemarin kan kamu dia kan Aikarasia ini. Ya, selama tahun 2020 ya, tahun lalu ya praktis kayaknya hampir semua lini bisnis terkena imbas dari COVID ya. Iya. Namun kurvanya udah naik lagi nih. Udah naik lagi ya, pasti. Udah naik lagi, meskipun kalau kita ngomong jumlah kendaraan yang terjual gitu ya, kalau Indonesia market berdasarkan data Gaikindo masih di bawah tahun 2019, tapi kita lihat kurvanya semakin menaik ya. Harapannya 2021 itu kita bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi menuju normal. Gitu, karena semua ekosistem di dunia otomotif juga sudah naik lagi gitu ya. Sudah kembali berusaha untuk kembali ke dengan cara-cara yang baru ya. Iya, pastinya semua tahun 2020 tuh buat kita semua terpuruk satu sisi, tapi meningkatkan kreativitas gitu. Gimana sih caranya kita bisa survive? Oh iya, salah satunya kayak gini, kita bikin acara begini ya kan. Dulu nggak sempat pikirnya udah jual mobilnya, udah sibuk jual mobil ya. Iya. Gara-gara kemarin ada waktu senggang dikit ya kan, sempat ya penjualan belum terlalu maksimal, jadi kita ada waktu untuk berpikir. Iya. Kan new normal itu membuat orang nggak perlu face gitu. Betul. Ya. Semua bisa dijalankan dengan online gitu. Dan ya saya setuju banget sih, Auto Hike ini termasuk yang terdepan gitu ya untuk ikut juga. Terima kasih. Ikut juga melihat adanya peluang untuk bisa menjual mobil dengan cara yang lain. Ya, betul. Salah satunya kayak kita bikin acara seperti ini, ya kan? Kenapa? Ya kan? Kita mau coba yang penonton YouTube-nya Auto Hike, supaya ini YouTube Auto Hike ini isinya bukan jual mobil aja, gitu kan? Jadi orang-orang yang teman-teman yang bukan mau beli mobil juga ya, kalau lagi mau coba lihat YouTube-nya, mungkin ada sesuatu yang menarik yang beda, gitu. Makanya kita mau bikin acara seperti ini, ya kan. Kita selalu berusaha mencoba mengundang bintang-bintang tamu yang memang narasumber yang memang sangat ditunggu-tunggu banyak pihak juga. Dari Pak Mahar gimana? Ya kok. Ya, ini
sahabat kita sekali nih, support kita dari dulu ya kan? Iya dari awal kok. Dari awal ya? Iya, bisnis 2020 cukup menantang sih kok. Cukup menantang juga, kita sempat ya curhat-curhatan lah. Dua-duanya ya kita kena imbas, Erwin juga kena imbas gitu. Iya. Cuman dari situ ya tadi betul kata Bu Ega kan ada cara-cara baru, terus kayak banyak WFH kita juga jadi ngelakuin ada sesuatu yang baru lah gitu, ngelakuin hal yang produktif gitu. Ngelakuin produktif, terus kita bikin juga fitur-fitur yang di 123 juga bikin fitur yang untuk memanjakan customer juga. Memanjakan customer terus memudahkan showroom juga. Memudahkan showroom ya, jadi Gitu. ada link-link khususnya ya, kalau misalkan yang mau cari mobil yang secara promo, kayak kemarin ini kita juga lihat lagi, Mahar ada tawarin beli mobil yang ada promo hot deal untuk orang yang pengen cari yang harganya kira-kira agak menarik nih, atau mau dari sisi showroomnya ada juga kan. Nah ntar buka juga tuh di 123 Ada auto hike. Ya, ada auto hike langsung, linknya langsung masuk. Nah, Yang bilang kan ada harga pandemi katanya kok, ada harga pandemi, ada harga corona gitu kan. Nah itu cek di hot deal ada. Oke. Gitu. Terus juga kita sediain video listing, itu kan emang kalau misalnya dealer kalau customer takut ke showroom, ya udah lihat aja video listing gitu kan. Itu ada iklan video, ada. oh iya, Jadi ini satu-satunya juga ya, yang pertama kali ya. Iya kok. Media iklan menjual mobil yang menyediakan fitur ada bisa lihat video ya. Ya video. Jadi nggak harus buka YouTube juga ya. Nggak harus lihat tatap di sana. muka Nggak gitu harus kan. tatap muka. Gitu. Kalau masih di rumah aja bisa nonton iklannya Auto Hike, ada videonya juga ada. Ya beberapa ada, baru mau mulai nih kan. Baru mulai gitu. Memang Iya. dari Bu Ega inovasinya Iya. hebat sekali nih di 123. Jadi akan tadi kembali ke core bisnisnya kita ya, kembali ke core bisnisnya Aika Rasia lewat brand mobil 123 dan juga Carmudi ya. Iya, iya. Kita itu sebagai intermediate gitu ya, di tengah-tengah antara orang yang mencari kendaraan dengan penyedia kendaraan. Betul, gitu. mempercepat proses bagaimana Betul. caranya supaya ketemu ini. Supaya ketemu di Supaya ketemu, tengah-tengah. Gitu. iya kan. Ya kalau bahasa orang tuh marketplace. Ya. Marketplace. Marketplace gitu. Nah, gimana agar marketplace kita ini bisa memberikan benefit yang enak, journey-nya enak buat konsumen yang cari kendaraan. Di satu sisi kita juga berpartnership nih dengan dealer-dealer seperti Ko Erwin ini, seperti Auto Hike gitu. Gimana kita bisa bantu bisnisnya para dealer ini gitu, bukan memposisikan sebagai pihak yang ikut juga bertransaksi seperti Betul. itu gitu loh. Jadi Karena kita ingin juga nyaman juga support bisnisnya bukan dealer-dealer seperti kita juga, semua iya, dealer lah ya kan. Semua partner partnernya ya. kita yang memang bekerja sama dengan kita gitu. Jadi kalau pemirsa lihat ya, kalau masuk ke website Mobil 123 saat ini baru ada di Mobil 123, itu kalau di halaman utamanya di scroll ke bawah tuh ada dealer rekomendasi. Auto Hike salah satu. Iya. dealer Salah satunya, rekomendasi. ya kita terima kasih sekali udah dikasih kesempatan. Betul. Bisa ada dealer rekomendasi ya. Itu nggak sembarang tuh ya, pada pilihan ya. Oh dipilih Dipilih. gitu. Maharnya termasuk Yang yang menjeleksi siapa tuh menyeleksinya. yang bisa masuk di situ. Oke. Tadi juga kan Mahar bilangnya, emang inovasi yang sangat dibutuhkan ya saat ini di new normal, video listing juga gitu. Salah satu yang kita harapkan bisa menjembatani ini antara dealer dengan pencari kendaraan. Kan kalau dulu orang tuh door to door nyari mobil. Door to door, ya. betul. Sekarang lewat video listing. Oh cepat sekali sekarang kan, baru iklan kadang udah ada yang telepon ya kan. Tinggal bagaimana, tapi kalau orang nyari itu semuanya kata kunci semua itu ini ya, udah cukup maksimal di situ ya. Ya kalau nyari tinggal search sih kok. Search saja ya, Tinggal search. kan? Jadi Berdasarkan, enggak maksudnya berdasarkan jenis mobil semua bisa, ada ya. kita bisa filter Harga, juga, filter, kita bisa filternya search juga lengkap. Iya, cuman terus juga kita kalau orang awam juga kan biasanya orang awam nggak tahu mobil 123, nggak tahu apa marketplace mobil gitu. Biasanya dia cuma nge-search di Google gitu. Misal jual Alphard,
Jakarta. Biasanya kan kadang suka gitu Jual apa di Jakarta? Jual apa Jakarta. Murah biasanya, jual apa murah gitu kan. Nah, itu kita pasti juga muncul di Google itu. Di Google. Kata kunci murah kata ya. kunci itu juga. Iya. Begitu Murah diklik gitu. nanti langsung ke Alphard di Mobil 123 gitu sih kok. Jadi sebenarnya pasang di marketplace gitu, utamanya di Mobil 123 pasarnya nggak cuma di Mobil 123 aja gitu. Sebenarnya yang emang akses internet, bisa akses dia nge-search gitu, pasti bisa muncul. Jadi dari Google Search-nya juga dapat. Tapi paling gampang sih pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi. Download lah semua kan aplikasi di app sama di ini. iOS. Terus gimana Bu? Ini dari sebenarnya iCar Asia itu basicnya itu di mana sih? Maksudnya Asia itu berarti nggak di Indonesia doang kan? Iya, jadi iCar Asia ini adalah perusahaan teknologi otomotif ya. iCar Asia ini listed di Australian Stock Exchange. Namun beroperasinya di ASEAN. Oh, di ASEAN. Ini, ya, kantor pusat kami di Malaysia dan iCar Asia beroperasi di Malaysia, Indonesia dan di Thailand. Oke. Ya, saya juga ada lihat ada Malaysia, ada Thailand ya kan. Iya. Di sana juga cukup ini juga ya, ternama juga ya. Di Malaysia terbesar juga kan. Di Malaysia carlist.my. Carlist.my. Ya, brandnya carlist.my. Kalau di Thailand One to Car. Kalau di Indonesia itu mobil 123 dan Carmudi. Dan Carmudi ya kan. Jadi lewat brand-brand itu iCar Asia punya visi gimana caranya bisa menjadi penghubung ya antara penyedia kendaraan dan pencari kendaraan yang terbesar di ASEAN. Itu visinya kita, visi kita. Jadi ya memang di situ banyak inovasi-inovasi yang terjadi gimana sih mengkonekkan kedua pihak ini agar sama-sama mempunyai journey yang nyaman buat kedua belah pihak. Nyaman, aman juga ya pastinya kan. Pasti. Ya, selama ini juga kita lihat sih memang maksudnya yang telepon dari iklan-iklan Mobil 123 memang rata-rata sih jelas ya semuanya ya. Maksudnya bukan dia menjadi modus penipuan atau apapun. Awal-awalnya kan mungkin ada kan beberapa website, banyak nih modus penipuan ya. Tapi selama ini pengalaman kita sih oke sih gitu. Karena kan vertikal kali ya kok ya. Jadi memang yang masuk ke dalam website kami ini memang dia ada kebutuhan mencari kendaraan, bukan iseng-iseng gitu ya, bukan iseng-iseng dari misalnya awalnya lihat handphone masuk ke akhirnya jadi cari mobil. Iya gitu. betul. Jadi memang jelas ini mobil loh yang dicari. Betul, yang memang tujuannya memang ada kebutuhan untuk mencari kendaraan. Gitu. Dari situ udah ke filter sih kok. Dari namanya udah Mobil 123 gitu. Jadi emang pasti nyari mobil gitu, nggak yang nyari yang lain-lain gitu. Terus ini ada pengembangan apa lagi nih abis ini? Di Instagram mulai aktif juga ya kita lihat ya? Instagram kita aktif juga gitu. Jadi kita posting itu beberapa unit AutoHack juga masuk di Instagram kita. Iya, kita juga minta diposting juga. Banyak tuh unitnya dealer rekomendasi, ada unit-unitnya AutoHack juga ada di Instagram kita. Terus juga kedepannya masih banyak sih inovasi-inovasi sih kok. Gitu. Cuman coba habis ini mau bikin review mobil di Carmudi itu kita sering lihat. Betul. Review-reviewnya tuh bagus-bagus itu. Ya. Ya memang mereka Carmudi ini jadi Mobil 123 dan Carmudi sama-sama punya kekuatan ya. Kita akan gabungkan bersama gitu. Jadi kekuatan yang di Mobil 123 bisa dialirkan ke Carmudi, kekuatan yang ada di Carmudi bisa dialirkan ke Mobil 123 begitu. Tadi ya benar yang Ko Erwin bilang ya, review-reviewnya Carmudi itu memang tinggi sekali viewernya tinggi itu. Viewernya tinggi sekali ya. Terus juga memang dari sisi produksinya juga memang tim video produksinya memang advance ya, sudah jauh. Ya, namanya Rosano. Sano ya. Dia sekali naik itu aja viewernya udah sampai puluhan ribu ya. Ada ratusan ribu kalau yang videonya bagus banget. Kalau yang memang jadi ada dua lah, ada yang kita promotkan, ada yang dipromot, ada yang enggak. Organik aja gitu ya. Kalau yang organik aja tuh bisa puluhan ribu dalam beberapa hari tayang, beberapa tayang gitu ya. Memang itu dia ada Carmudi itu punya kekuatan besar di situ.
Nah, kalau di mobil 123 tadi saya awal bilang kekuatannya di marketplace-nya. Marketplace ya. Gitu. Imbang jadi ya. Ya, kan? Ya itu dia tadi saya bilang kedua brand ini diharapkan bisa membuat ekosistem jual beli kendaraan lewat digital platform itu menjadi kuat gitu. Tapi di Carmudi itu ada ini juga ya, ada iklan-iklan juga, kita juga beriklan di situ ya. Ada. Jadi ini memang fokus kita nih ya di Q3 akhir Q4 sampai dengan ini minggu depan ya. Carmudi Classified platformnya itu akan dimigrasi ke satu platform bersama dengan mobil 123. Oh, tujuannya akan dimigrasi bersama. Ibaratnya dapurnya jadi di platform yang sama. Oke. Tapi tetap namanya Carmudi. Oh, tetap Carmudi. Namanya tetap ini masuknya kan websitenya Carmudi sendiri, mobil 123 sendiri. Websitenya terpisah. Tapi di belakangnya mesin untuk mengelolanya itu pakai platform yang sama gitu. Jadi ya harapannya kualitas classified business di Carmudi juga jadi lebih meningkat ya, karena platform yang dipakai di mobil 123 itu kan juga kita pakai di Malaysia, di Thailand gitu. Jadi ya memang platformnya tentunya lebih advance gitu. Oh, platform yang di Malaysia, di Thailand sama di Indonesia sama berarti? Sama. Kita gunakan yang kita sebut iCar Suite ya. iCar Suite itu iCar Suite itu ya untuk buat untuk showroom aja sih itu ya. Betul. Untuk kita upload ya pakai jadi iCar Suite itu platform yang diciptakan oleh dikembangkan oleh iCar untuk mensupport bisnis dari klien-klien kita. Oh, dulu Sijari namanya kalau nggak salah ya. Oh, itu beda platformnya. Sijari untuk di apps. Sijari untuk di apps-nya. Oh, nama apps-nya. Tapi kalau platformnya itu iCar Suite. Oh, iCar Suite. Ada beberapa feature di sana. Salah satunya kita sebut dealership. Itu dealership yang digunakan Ko Erwin dan rekan-rekan dealer lain untuk manage iklan gitu. Nah, itulah minggu depan itu Carmudi akan menggunakan feature platform dealership ini untuk ibaratnya dapur manajerial classified bisnisnya. Oh, jadi ntar semuanya dengan platform yang kurang lebih sama, namanya beda ya kan, marketnya masing-masing gitu ya. Iya, betul begitu kok. Jadi ya harapannya bisnisnya teman-teman dari showroom ini akan terbantu lewat mobil 123 kah atau lewat Carmudi kah, sama-sama untuk membantu bisnisnya dari dealer-dealer, owner-owner dealer gitu. Berarti udah berapa lama ya 123 ini ya di Indonesia nih? Mobil 123 sendiri yang saya tahu sudah cukup lama ya. Nah, namun diakuisisi oleh iCar itu tahun 2012. Oh, iCar Asia itu 2012. 2012. Jadi dari 2012 sebenarnya kita kalau boleh dibilang ya salah satu pionir yang memberikan edukasi tentang beriklan lewat digital, lewat platform. Oke. Kalau dulu kan, ada Rumah 123 itu sama nggak sih sebenarnya? Awalnya ya. Oh, awalnya. Pendiri awalnya sama. Oh, pendiri awalnya sama. Oh, cuman karena diakuisisi sama iCar Asia, akhirnya terpisah. Tapi ada jual motor juga ya kalau nggak salah ya? Iya kan, motor ada itu kan iklannya. Ada pilihan mobil atau motor kan? Yang motornya efektif juga atau enggak? Motor sebenarnya lumayan gitu, cuman mungkin memang kita lebih fokus di mobil. Nanti ke depannya sih akan kita fokuskan ke motor juga sih kok. Gitu, karena kan showroom motor juga banyak ya. Gitu. Cuman mungkin lebih kan kalau showroom motor lebih ke personal, lebih ke private. Oh, ini gitu. Secara segmen yang secara bisnisnya jauh lebih besarnya yang otomotif ya di mobil ya. Di mobil. Cuman ya nggak menutup kemungkinan, cuman memang kita fokusin sekarang mesti di mobil gitu. Cuman kedepannya pasti juga kita fokus ke motor ya Bu ya. Betul. Berarti kurang lebih ini mobil 123 udah jadi platform terbesar di otomotif, bisa bantu kita sebagai dealer, teman-teman dealer lain juga ya. Bantu dealer, bantu customer juga. Bantu customer juga, betul. Jadi kalau mau nyari mobil tinggal nge-search udah gampang. Gitu. Terus juga kan dealernya kan terpercaya kalau di kita. Gitu, nggak asal daftar gitu. Jadi ya memang kalau nyari mobil 123 ya kemungkinan ya dapat showroomnya udah terpercaya, dapat unitnya juga ya bisa dibilang bagus lah pokoknya. Tapi pernah nggak dapat laporan, waduh nih ada orang
laporan nih kok saya dibohongi nih, ditipu ya kan, iklannya fiktif atau apa dari konsumen pembeli gitu. Pernah ada kayak gitu? Minim sih kok sebenarnya. Oh minim ya? Pernah. Berarti udah ada. Tapi pasti oknum pasti ada gitu. Oknum pasti ada. Cuman minim. Tapi kita punya tim QA yang cukup jeli juga ya. Beberapa kali kita mendrop iklan, namanya reject iklan. Mereka punya kayak ada ciri tersendiri. Oh, oke. Ya, ada ciri tersendiri yang langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Dan guna untuk mencegah hal itu terjadi ya, saat ini pun kita juga memfilter listing tuh listing tuh mobil-mobil yang diiklankan ya, kendaraan yang diiklankan cukup strict juga gitu. Saat ini bahkan harus melampirkan data kendaraan ya. Data kendaraan. Ya, jadi biar nggak terjadi duplikasi juga kan? Iya, karena memang ciri khas dari si penipu ini dia mengutip, men-scrap ya, listing dari yang lain ya. Konsepnya gitu. Dia dia ambil data-datanya, ambil fotonya dan itu dia naikin atas nama dia. Terus secara komposisi nih, mobil baru sama mobil bekas ya kan, lebih besar mana yang beriklan itu? Beriklan? Iya, yang beriklan. Kalau di mobil 123 yang lebih banyak beriklan dari jumlah akun yang beriklan itu lebih banyak di mobil bekas. Ya, mobil bekas itu sekitar 65%, mobil baru itu 35%. Gitu. Ini sama juga kalau kita lihat dari jumlah visitor ke halamannya. Ke halaman classified mobil bekas itu ya di kisaran 60-an%, di mobil baru ini sekitar 35%. Namun ada irisan di sana. Ada juga yang ketika masuk ke website itu dia mencari mobil bekas, habis itu dia cari mobil baru. Karena dia mungkin membandingkan ya. Kalau budget saya sekian, saya beli mobil bekas dapatnya mobil A, kalau saya beli mobil baru dapatnya mobil B. Oh iya, selalu gitu. dia membandingkan ada mobil yang serupa, mobil yang mendekati. Memang itu di 123 selalu diinin. Terus histori yang mobil yang kita pernah lihat juga ada ya? Bisa dilihat. Gitu. Nah, kalau di Carmudi sendiri saat ini jumlah akun yang berbayar lah ibaratnya ya aktif di Carmudi itu memang lebih banyak di mobil baru dibandingkan dengan mobil bekas. Ya, ini sejalan dengan fokus bisnisnya mereka di 1-2 tahun terakhir ya, sebelum diakuisisi oleh iCar itu memang cukup memfokuskan di mobil baru gitu. Jadi Carmudi memang komposisinya lebih besar yang mobil baru ya kan, 123 mobil bekas. Ya. Yang saling support. Nah, itu yang kita harapkan kekuatan mobil baru yang di Carmudi bisa nular ke mobil 123, kekuatan mobil bekas di mobil 123 bisa nular ke Carmudi. Gitu. Kalau kita mau pasangnya dua-duanya dah ya. Kiri kanan oke aja. Biar nggak pusing ya kok. Nebar jaring kok bagus kok. Nebar jaring, dapat semuanya ya. Semuanya. Soalnya pasarnya ada sendiri-sendiri. Ya, yang penting ya kan kita pasang, gitu, dapat pembeli terus ya kan, kita bisa konsisten lah kalau beriklan ya. Nah, kalau kita beriklan itu yang penting konsisten kalau menurut kita pengalaman sebelum-sebelumnya. Ya, tips-tipsnya nih beriklan ya kan, Mahar kan tiap hari bacanya iklan orang yang pasang iklan gimana sih? Iklan mobil terus. Sebenarnya kalau tips and trick kita ada kalau dari kita ya, dari mobil 123 ada 4 tips sih kok yang perlu diperhatikan gitu. Yang pertama itu kan harga. Itu harga itu udah pasti murah. Ya harus worth to worth to buy gitu kan, harus kalau dibilang murah kan, kalau used car kan ada yang cakep nggak mungkin murah ya kan, tergantung kondisi betul. Jadi ya harus value for money lah kok gitu. Jadi dibilangnya ya tergantung kondisi. Kalau kondisinya pas ya harganya pasnya semana gitu. Kalau dibilang kalau terlalu mahal juga pasti kan kita saingannya banyak. Ibaratnya misalnya Ko Erwin yang jual Alphard gitu kan. Yang jual Alphard kan juga banyak di Indonesia gitu kan. Gak cuma AutoHike aja. Jadi memang kalau harganya harus pas lah kok gitu. Jangan terlalu mahal banget, jangan terlalu murah juga. Terlalu murah juga orang ngeliat used car ini pasti nanya minusnya apa kan kadang gitu kan kalau pas Indonesia. Ya, biasa langsung WhatsApp tuh. Wah, harganya segini. Gitu. Begitu.
P itu price gitu. Terus kedua informasi. Informasi itu kan kita online ya kok, nggak ngelihat barang gitu kan. Informasi penting, deskripsi itu penting di iklan gitu. Jadi sebenarnya kalau yang di iklan di AutoHack bisa dilihat itu udah cakep banget sih, udah lengkap gitu. Jadi spek mobil ada, harga ada, TDP ada, terus alamat ada, nomor WhatsApp ada, itu penting kok gitu. Penting. Jadi bagaimana kita meyakinkan customer dengan cara membaca aja. Gitu ya kan? Makanya mesti WhatsApp kan? Mesti WhatsApp. Soalnya beli barang mahal. Kalau beli barang yang nggak mahal pakainya chat. Pakai chat. Nah sekarang geser nih kok. Sekarang tren tuh mulai geser. Dulu jual beli mobil paling nggak telepon. Sekarang gara-gara WhatsApp, gara-gara ini. Sekarang trennya WhatsApp dulu. Kebanyakan mungkin kalau di Korea ngapain kan WhatsApp dulu baru telepon. Itu makanya trennya geser kok. Udah tanya dulu kok masih ada nggak gitu kan, udah itu nanti baru biasanya teleponan. Biasanya WhatsApp dulu gitu. Nah, ini showroom ibaratnya harus open minded kok. Jadi memang harus untuk memulai yang baru gitu. Kalau dulu kan masa mau beli mobil SMS, masa mau beli mobil chat, gitu harus telepon dong. Dulu ada showroom kayak gitu, ada kok. Kita mengalami fase itu ketika dealer itu bilang mana ada orang beli mobil itu cuma ngechat, cuma WhatsApp, cuma SMS atau ngechat. Kalau mau beli mobil nelfon. Gitu. Kalau cuma ngechat nggak punya. Sekarang trennya. Kalau sekarang sudah WhatsApp. Nah sekarang di kita di Mobil 123 begitu diklik langsung connect ke WhatsApp gitu, jadi langsung ke handphone penjual, itu lebih ini lagi. Nah itu informasi itu penting untuk meyakinkan biar WhatsApp gitu. Nah yang ketiga itu foto kok gitu, karena kan kita nggak ngelihat mobilnya langsung kok. Dan manusia makhluk visual yang harus diingat gitu. Kita ngelihat orang ngeliat fotonya kalau bagus itu pasti lebih ada ketertarikan gitu. Langsung DP ya kan. Nah itu ada juga pasti kan kayak gitu, nggak ngeliat barang tapi DP karena kan fotonya bagus, terus ngeliat terjamin ada juga ya. Gitu. Jadi kalau foto bagus, komposisinya bagus, terus gambarnya jernih, terus nggak kepotong, biasanya orang yakin gitu. Kadang kalau showroom yang memang ya udah sekenanya aja foto di showroom kan, kanan kirinya sempit apa segala macam, itu sebenarnya kurang direkomendasikan gitu. Jadi kalau bisa kita yang proper kok gitu. Jadi emang untuk meyakinkan, karena kan nggak ngelihat barang gitu. Jadi orang jauh-jauh mungkin nanti akan ke showroom gitu kan. Cuman untuk memastikan dia jauh-jauh datang ke showroom untuk melihat nih barangnya bagus. Terus yang keempat posisi iklan. Foto. Posisi iklan. Sundul terus. Keempat tuh posisi iklan. Jadi kalau poin yang banyak ya kan. Jadi kalau beli poin yang banyak kalau posisi kan kalau kita kan listing ya kok, bentuknya kan listing gitu. Jadi kalau misalnya emang mau iklannya dilihat customer banyak ya harus di depan gitu. Nggak bisa kalau di belakang-belakang. Tetap ya posisi menentukan ya kan. Posisi menentukan prestasi kalau kata orang dulu kan gitu kan. Betul. Sekarang posisi menentukan jualan. Posisi menentukan SPK. Kita sundul terus ya kan. Jadi kalau di depan terus kan orang paling biasanya ngelihat 1-2 halaman udah ketemu gitu kan. Kalau misalnya di belakang-belakang ya yang ngelihat udah duluan yang di depan gitu. Oh ini udah unit cocok di depan, ngapain gua harus ke belakang-belakang capek-capek gitu. Jadi usahakan posisinya di depan. Kalau bisa ya sundul terus lah. Ya udah kayaknya cukup lah hari ini, sekian ya kan. Kita terima kasih sekali Bu Ega, Pak Mahar. Kita terima kasih kok datang ke AutoHack ya. Semoga ini informasi bermanfaat juga buat teman-teman showroom, untuk teman-teman yang sedang cari mobil. Kalau memang mobilnya nggak ada di AutoHack, bisa lihat juga di Mobil 123, siapa tahu bisa ketemu mobil yang dicari ya kan. Nah, yang pasti mencari mobil yang aman ya kan, dan aman pasti di Mobil 123 lah, karena kita yakinnya juga semua dealer-dealer yang pasangnya udah terpercaya semua gitu. Betul. Dari kami, saya dan Mahar mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Penghargaan yang setinggi-tingginya sudah diundang oleh AutoHack. Podcast ke-2 ya kan. Studionya masih baru banget, keren banget nih. Sukses terus untuk AutoHack. Terima kasih. Terima kasih.